Hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Kecuali kalau pemalsuan ijazah ataupun ijazah ini dipakai untuk membunuh. Ya, copot itu Kapolda Jawa Barat, copot DKImu. Saya sampaikan di sini, perkaranya Peggy Setiawan ini, Peggy Setiawan sampai detik ini saya berani mengatakan bukanlah pelaku. Halo semua, saya Fonseca. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu. Jangan sampai sakit karena kalian semua adalah tulang punggung keluarga. Dan kalian harus tetap kuat untuk bekerja keras. Ya, hari ini saya akan mengajak kalian untuk reaction lagi kawal kasusnya Vina ya. Teman-teman semua, kita lihat bahwa kasus ini makin hari merambat kemana-mana. Dan bahkan nama-nama tokoh besar di Indonesia pun ikut kena kecipratan dari kasus ini. Nah, teman-teman semua, marilah kita menjadi masyarakat yang terus menyuarakan kebenaran. Mana yang benar, mana yang harus kita dukung, pro, kita tetap dukung. Kita langsung saja reaction videonya. Hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Kecuali kalau pemalsuan ijazah ataupun ijazah ini dipakai untuk membunuh. Ya, copot itu Kapolda Jawa Barat, copot DKImu. Saya sampaikan di sini, perkaranya Peggy Setiawan ini, Peggy Setiawan sampai detik ini saya berani mengatakan bukanlah pelaku kasus pembunuhan itu. Dia hanyalah korban penzoliman menurut saya. Dari mana saya sampai berani mengatakan itu? Peggy ini ditahan oleh pihak kepolisian hanya dua alat bukti. Satu, dikatakan berdasarkan ijazah KTP. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Iya, kecuali kalau pemalsuan ijazah. Iya, betul sih. Ataupun ijazah ini dipakai untuk membunuh. Itu kan yang masuk di akal. Yang saya ingat kata-kata Kapolri. Kapolri mengatakan, kalau menjadi sahabat Kapolri, kritiklah Kapolri yang pedas. Makanya sekarang saya kritik Kapolri yang pedas. Mana janjinya Kapolri? Kapolri pernah mengatakan, loh, kalau busuk ekor, potong kepala. Sekarang potong kepalanya, copot itu Kapolda Jawa Barat, copot itu DKImu. Buktikan dong. Yap. Buktikan mana? Maksud saya ini dari awal kasus ini sudah tidak benar. Saya maunya si Peggy ini ditangguh penahanan. Mari kita cari siapa pembunuh sebenarnya. Saya terus saja, saya tidak ikhlas juga loh. Saya tidak ikhlas loh. Kalau pembunuh diberikan berkeliaran, saya tidak ikhlas. Saya siap membantu juga. Tetapi jangan juga, maksud saya, orang yang tidak bersalah dikorbankan. Betul. Itu loh. Kasus ini biar rekan-rekan wartawan tahu, saya sudah membaca putusan pengadilannya loh. Putusan pengadilan ini bahkan saya cukup perhatiin loh. Saya perhatiin terhadap orang tuanya korban si Eki, Ibtu Rudiana. Saya perhatiin. Tetapi dia salah menyalahi aturan. Dia membuat surat perintah penyelidikan. Loh, Kapolresnya kemana? Kok itu loh bikin surat penyelidikan? Dia pun jabatannya Kanit Narkoba, bukan jabatan Kanit ini loh, di Krimum loh, kriminal umum bukan. Nah ini udah salah, semuanya udah salah. Maksud saya salah, ayo kita benahi sama-sama. Saya minta sama Kapolri, ayo kita benahi sama-sama. Kita benahi sama-sama. Apa yang disampaikan Kapolri salam presisi, kata salam presisi gimana? Buktinya apa sekarang ini? Sekarang saya kemarin, udah hampir 1 minggu, saya minta agar gelar perkara khusus. Sampai sekarang tidak ada jawabannya. Teman-teman, akhirnya saya suka deh. Saya suka tokoh-tokoh seperti ini yang berani dengan lantang mengatakan, kalau ekornya tidak bisa dicopot, kepalanya yang harus dicopot. Sekarang masyarakat menuntut itu. Sekarang masyarakat meminta itu. Bagaimana itu? Kalau terjadi seperti ini, aduh Tuhan. Saya suka pernyataan seperti ini. Dan netizen pun saya yakin kalian setuju.
kalian setuju dengan pernyataan seperti ini? Kita ayo rame-rame, ayo teman-teman semua kita ramaikan video ini. Siapa tahu ini bisa ditonton dan ada keputusan yang membuat kita heboh dan kita tersenyum bangga dengan keputusan bahwa kepala-kepala yang tidak benar ini copot, kepala-kepala yang bandel copot, ekor-ekor yang tidak benar pang. Sekali lagi, masyarakat Indonesia tidak akan rugi kalau oknum-oknum yang nakal seperti itu dicopot. Yang ada bikin kita rugi kalau mereka terus diberi kebebasan, diberi kepercayaan, diberi kedudukan, tapi malah nakal. Itu sangat-sangat tidak mencerminkan bangsa kita ya. Oke, lanjut. Mana salah presisinya itu mana gitu loh. Saya sampaikan minta tolong sama Kapolri ini. Jangan karena oknum Kapolri, saya seterusnya, saya sangat sayang, saya sangat cinta pada Polri. Tapi jangan karena orang-orang tidak profesional merusak Kapolri. Ini loh, yang saya khawatir gini loh. Ada orang-orang tidak profesional. Banyak kok yang bisa menjabatan Kapolda itu banyak kok. Banyak perwira-perwira yang lain bisa menjabat di Kerimun itu banyak kok. Itu. Bocor kepalanya, berdarah bocor setiap hari. Enggak setiap hari itu, waktu itu pernah sekali. Tapi penyiksaannya setiap hari, bentuknya Berbeda-beda setiap hari. Oleh karena itu Saka pada waktu itu mengikuti apa yang mereka mau. Iya, karena udah nggak kuat lagi sama siksaan itu. Udah nggak bisa nahan siksaan. Saka dikasih makan waktu itu. Saka emang kasih makan, tapi ngasih makannya nggak sewajarnya, dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring, jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu di Polresta itu. Sudah dibuka karetnya, dilempar. Jadi berantakan. nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan, dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah sempat dikasih air kencing, suruh diminum. Ini ya teman-teman, terlepas dari si Saka itu pelaku atau tidak, tapi perlakuan yang didapatkan oleh si Saka dan teman-temannya itu sangat miris ya. Kenapa? Oke, let's say mereka ini penjahat, mereka ini pelaku, tapi sebagai sesama manusia ya, ketika mereka sudah menjalankan hukuman ya, diperlakukanlah dengan baik. Karena sekali lagi, ini adalah zaman digital di mana dunia luar bisa menyoroti bangsa kita. Ya, saya sedikit sedih ya ketika mendengar si Saka memberikan keterangan. Kita lanjut. Mohon maaf, Air kencing. air kencing siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Taunya dari mana kalau itu air kencing? Orang saya yang ngerasain, diputerin semua. Dan Saka minum? Saka minum tapi dibuang lagi, dimuntahin, nggak bisa. Tapi sempat masuk mulut dimuntahin? Iya. Disampaikan waktu itu, ini adalah air buang, ini adalah air kencing? Iya, cuma di persidangan enggak. Itu di Polda atau di Polres? Di Polres. Di Polres? Di Polresta Cirebon. Pak Rudiana pada waktu itu sempat menengok Saka? Nggak tahu saya. Rudiana aja saya nggak tahu, nggak kenal. Kenalnya pada saat sidang. Kenalnya hanya pada saat sidang? Dia juga nggak muda. Kenalnya pada saat sidang, tapi ini anak juga nggak paham. Jangankan Pak Rusdiana, pengacaranya aja dia paham. Dia pahamnya cuma sama kita yang kenal. Bu Titin tuh yang mana? Terus yang lain juga yang mana? Dia tidak paham itu. Dan Saka hari ini, Sadis. ya kemarin sempat menyampaikan dengan segala resikonya, demi kebenaran, Saka menyampaikan apa yang Saka yakini. Ya, Saka meyakini bahwasanya Saka tuh sama yang lain tuh nggak melakukan. Karena tuh Saka tuh tahu aktivitas mereka. Yang lain juga tidak melakukan? Sama tidak melakukan. Dari mana Saka tahu? Karena satu kampung, kecuali Ripaldi, saya nggak kenal sama sekali. Dia ngomong aja, nggak usah cerita yang lain.
Karena juga Eka Sandi itu saudara saya, tadi saya tahu. Yang di dalamnya ada Eka Sandi. Kalau Saka ingin menyampaikan sesuatu ya kepada presiden misalnya Pak Jokowi, apa yang Saka akan sampaikan? Kalau saya pribadi, saya mah kepengen nama baik saya bersih lagi kayak dulu lagi. Minta keadilan. Minta keadilannya aja. Sorry. Sama yang nggak bersalah tuh keluarin. Jangan menanggung beban orang yang nggak melakukan apapun yang dituduhkan. Yang salah tuh tetaplah salah, tapi yang benar tetaplah benar. Jangan orang miskin diinjak-injak terus. Harus mengikuti apa keinginan aparat. Saya suka kata-kata ini, teman-teman semua. Sampai air kencing dikasih minum itu sebenarnya yang manusia itu yang sedang menjalankan tahanan atau yang memberi air kencing untuk diminum. Sadis. Saya suka kata-kata dari si Saka ini. Kalau yang benar, katakanlah yang benar. Yang salah, katakanlah yang salah. Jangan karena masyarakat kecil, jangan karena masyarakat miskin. Jadi seenaknya dijadikan korban, seenaknya dijadikan terus-terusan salah sasaran. Men, untuk apa negara kita ini ada undang-undang untuk bebas bicara? Untuk apa ada undang-undang untuk melindungi yang lemah? Kalau yang lemah saja selalu jadi sasaran. Kita lanjut. Saka sampai sekarang masih merasa ketakutan, Ya kalau sama polisi ya trauma. masih ada trauma. Kalau sama warga biasa sih enggak, biasa aja. Ketakutan apa? Karena penyiksaan yang pernah Saka lakukan hari demi hari pada waktu itu. Iya, Selama berapa lama itu? Ada sebulan? 1 minggu lebih 1 minggu lagi, setiap hari disiksa. disiksa. Sampai sekarang trauma itu masih ada. Ya bukan trauma aja, bekasnya juga masih ada. Putri, melihat tadi kesaksian dari menghadirkan saksi kunci ya Mel gitu. Mungkin seperti apa Kak dalam kasus ini gitu. Dia kan kalau dalam keterangannya dia itu katanya tidak mempercayai bahwa Peggy ini sebagai tersangka dari kasus ini. Mungkin seperti apa Kak menanggapinya sebagai kuasa hukum Vina sendiri? Iya, jadi memang Mel ini kan dari kemarin memang cukup membengongkan lah ya dengan statement dia yang kemarin ada di backpacker. Tapi saya sih ibaratnya ya silakan aja kalau memang saudara Mel memiliki bukti yang kuat dan memang bisa menjamin pengakuannya, ya tentunya kita juga menunggu begitu, asalkan benar-benar sesuai dengan apa yang dialami, yang dirasakan, karena ini kan harus dipertanggungjawabkan. Apa yang menjadi ucapan dia itu akan dipertanggungjawabkan. Dan pertanyaan saya, mengapa selama ini dia tidak mencoba untuk menyampaikan hal tersebut kepada kepolisian? Kalau dia ada di saat itu dan dia mengetahui. Tapi tentunya ini satu petunjuk lah ya, satu petunjuk. Itu juga kalau memang saudara Mel alias siapa saya tidak tahu nama sebenarnya, ya kami menunggu ketika memang benar-benar itu Anda bisa membuktikan. Gitu kan. Kemarin kan katanya sudah menghubungi tim kami. Nah, kami juga menunggu kalau memang Anda memang benar-benar membutuhkan bantuan dan memang bisa membuktikan fakta-faktanya, ya kami menunggu. Kita lihat aja nanti gitu ya. Oke. Soal kemarin Linda juga kan sempat diperiksa juga di Polda Jabar gitu. Mungkin bagaimana itu kan dalam kasus tersebut? Sebenarnya sih pemeriksaan Linda sih normatif aja ya, perihal menanyakan hubungan kedekatan, kenal dengan Vina sama Eki tidak, kenalnya bagaimana, gitu. Terus mengetahui tidak perihal permasalahan antara Eki dengan geng motor dan lain sebagainya lah gitu. Ya itu aja, tidak ada pertanyaan lebih sih. Menurut saya nggak ada yang ibarat kata memojokkan atau apa nggak ada. Berarti memang kemarin pemeriksaannya itu hanya sebatas kesaksian dari Linda sendiri ya Kak ya? Iya, kesaksian Linda sendiri perihal bagaimana kedekatan Linda dengan almarhum. Kenalnya bagaimana,
berapa kali ketemu begitu. Jadi hanya mencocokkan terlebih dahulu gitu. Berapa pertanyaan sih Kak yang kemarin diajukan kepada Linda? Kurang lebih sekitar 30 ya, 30 pertanyaan. Dan Linda di situ berarti kooperatif juga ya kan? Sangat kooperatif. Gitu. Memang Linda mau keluar ketika memang dia diberikan panggilan secara resmi oleh Polda, dan memang Linda kan merupakan saksi dari keluarga Vina. Ya disitulah mungkin banyak orang-orang bertanya kenapa kok seolah-olah kami mendampingi tersangka. Iya. Linda belum menjadi tersangka. Justru Linda itu merupakan temannya Vina yang kerasukan. Jadi petunjuk dari kerasukan itulah yang bisa mengungkap fakta adanya terjadi pembunuhan. Iya. Gitu. Jadi saya berharap sekali, ayo kita dukung siapapun yang mampu memberikan keterangan untuk membuka tabir kematian almarhum Vina dan Eki, ayo kita dukung gitu, jangan kita pojokkan dulu. Ini masih ada prosesnya, biarkan kepolisian untuk mengungkap, mencari bukti-bukti, saksi dan keterangan dari semua pihak yang memang bisa membantu mengungkap siapa sih pelaku dan siapa sih dalang dari kematian mereka. Teman-teman ya, saya sampai sekarang itu setahu ini tidak ini. Kalau misalnya yang jadi pelaku itu masyarakat biasa kan pasti gampang sekali lah cepat ditemu, karena ya kita lihat dari pengalaman para polisi kita itu sangat luar biasa sekali. Tapi dugaan netizen yang beredar di luar sana, kemungkinan para pelaku ini ada kaitannya dengan para oknum pejabat antara anak dan bapak ya. Kita tidak tahu sampai sekarang ini. Tapi alangkah baiknya dari kuasa hukum Vina juga, alangkah baiknya mendengarkan apa yang disampaikan Ibu Widya sebagai masukan, agar ya setidaknya memberikan tambahan informasi lah untuk menelusuri lebih dalam supaya kasus ini cepat terrealisasikan, diselesaikan, dan almarhumah Vina bisa mendapatkan keadilan, dan juga si Eki juga almarhum mendapatkan keadilan juga atas kasus ini. Peace.